Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silva Nur Aziza di channel YouTube Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas yaitu materi tentang turunan pada tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini adalah turunan yang diturunkan lebih dari satu kali. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam lagi, saya ingin membahas tentang notasi-notasi yang ada pada turunan. Nah, notasi yang pertama yaitu notasi aksen. Notasi aksen ini biasanya disimbolkan dengan F aksen X atau Y aksen. Nah, selain notasi aksen, biasanya ada juga notasi D. Notasi D ini biasanya disimbolkan dengan D, X, Y. Selain itu terdapat juga notasi Leibniz. Nah, biasanya ditulis notasinya yaitu DY per DX. Nah, kita langsung masuk saja ke notasi cara penulisan notasi pada turunan tingkat tinggi. Nah, kita buat saja tabel di sini ya, teman-teman. Ini untuk turunannya. Di sini kita menggunakan notasi F aksen. Setelah itu notasi Y aksen itu kan sama aja dengan notasi F aksen, jadi tidak perlu kita tulis. Setelah itu notasi D. Notasi D. Setelah itu notasi Leibniz. Kebanyakan. Nah, ini misal pada turunan pertama. Nah, turunan pertama kan biasanya F aksen ini ditulis turunan pertamanya yaitu F aksen X. Setelah itu pada notasi D, turunan pertamanya biasa ditulis dengan D, X, Y. Pada Leibniz, notasi Leibniz, turunan pertamanya yaitu DY per DX. Nah, ini pada turunan pertama. Nah, pada turunan kedua, biasanya ditulis dengan F aksennya 2 kali, setelah itu X. Nah, pada notasi D ini ditulis D, X. Di sini kita kuadratkan ya teman-teman, DX, Y. Nah, ini pada turunan kedua. Nah, setelah itu pada notasi Leibniz. Pada notasi Leibniz ini bisa kita tuliskan notasinya yaitu D kuadrat Y per D X kuadrat. Nah, ini pada turunan kedua. Nah, setelah itu pada turunan ketiga. Ini pada turunan ketiga ya teman-teman. Pada turunan ketiga ini, di sini kita tuliskan F aksennya ada 3. Setelah itu X. Nah, ini sama aja dengan yang atas, maka DX pangkat 3Y. Setelah itu yang ini sama aja, D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Ya, seperti ini ya teman-teman untuk turunan ketiga. Nah, setelah itu pada turunan keempat. Pada turunan keempat, ini apakah
aksennya ditulis 4 kali? Tidak ya teman-teman, karena dia kan sudah banyak, tidak mungkin kita tulis aksennya 4 kali. Jadi yang pada turunan keempat ini kita tuliskan saja dengan huruf F4. Nah, ini menandakan turunan keempat. Ininya F pangkat 4 X. Nah, pada notasi D sama saja dengan yang atas, kita pangkatkan dengan 4, setelah itu Y. Untuk yang notasi Leibniz sama aja dengan yang atas juga, D pangkat 4 Y per DX pangkat 4. Nah, ini sampai seterusnya, turunan seterusnya juga pangkatnya sama dengan yang F4. Misal turunan kelima, maka kita tuliskan ini, maka bisa kita tuliskan F pangkat 5X. Setelah itu pada notasi Leibniz-nya D pangkat 5XY. Maaf, pada turunan D. Nah, kalau pada turunan Leibniz, D pangkat 5Y per DX pangkat 5. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal saja teman-teman. Contoh soalnya, misal terdapat, kita menggunakan notasi Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Nah, kita ingin mencari turunan pertama, maka kita notasikan F aksen X. Nah, kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya ya teman-teman. Nah, cara mencari turunan kan sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Pangkat ini kita kurangkan 1 dan dikalikan dengan yang di depan. Maka hasilnya menjadi 6x pangkat 2 min, ini sama dengan yang tadi, kita kalikan dengan yang di depan. Setelah itu kita kurangkan 1 pangkatnya, maka 8x pangkat 1 tidak perlu ditulis. Setelah itu ditambah dengan 7. Nah, setelah itu kita ingin mencoba nih mencari turunan keduanya. Notasinya yaitu F aksen 2 kali X. Di sini menjadi 12x pangkat 1 min 8. Nah, ini hasil untuk yang turunan kedua. Nah, kita masih bisa nih mencari turunan ketiganya. Turunan ketiganya hasilnya yaitu F aksennya 3 kali X sama dengan 12. Nah, setelah itu kita ingin mencari nih turunan keempatnya. Turunan keempatnya kita bisa tulis F pangkat 4 X sama dengan turunan dari 12 adalah 0. Nah, karena turunan fungsi X ini adalah 0, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tingginya yaitu pada turunan ke-5, turunan ke-6 itu hasilnya akan tetap 0. Ini untuk contoh soalnya ya teman-teman. Oke, sampai sini saja pembahasan tentang turunan pada tingkat tinggi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.